Shalom, saudara sekalian, dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dari program kerja Tim Diakonia, yang salah satunya pada hari Minggu kemarin, tanggal 26 Juli 2020 pagi, Tim Diakonia Jemaat bersama unsur jemaat telah mengemas 89 paket sembako. Mengemas paket tersebut untuk diangkat di beberapa kendaraan dari gedung gereja GKI Bethlehem Kuala Kencana, diantar menuju jemaat GKI Bukit Saitun dan masyarakat yang tinggal di sekitar PT PAL Kelapa Sawit. Bapak Ibu, perjalanan menempuh hampir 45 km dan ternyata tim tersebut mengalami berbagai macam kendala karena cuaca dan hujan yang turun terus-menerus membuat akses jalan yang terputus. Sehingga perjalanan ini menempuh 45 km kita tidak dapat sampai ke tujuan bersamaan dengan terputusnya jalan yang dilalui. Tim akhirnya terhenti di pertengahan jalan. Lalu kita akhirnya memikul paket box ini melintasi lintasan jalan yang terputus ini. Dengan harapan bahwa paket sembako ini harus sampai di tempat tujuan. Bersama-sama dengan tim jemaat di Bukit Saitun, mereka juga pun tiba di tempat yang sama. Sambil memikul, mereka menyeberangi barang tersebut, dinaikkan di kendaraan yang satu, lalu kita harus menempuh hampir 4 kilo untuk menyerahkan bingkisan sembako yang diserahkan oleh Sekretaris Urusan Diakonia, Ibu Syammas Paula Tunya, kepada guru jemaat Bapak Paulus Yaru. Nah, hanya masih sisa 20 km lebih. Para paket sembako ini dinyeberangkan melewati sungai ini, lalu mereka akan memikul lagi melewati hampir 4 kilo memutar dari jalan atau jembatan yang terputus. Demikian Bapak Ibu sekalian, gambaran ini akan terus menguatkan kita, mengajak kita sekalian untuk jadi penyalur-penyalur berkat. Karena Tuhan akan memberikan dan melipat gandakan semua berkat yang kita terima dari Tuhan Yesus sendiri. Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan yang terkasih dimanapun Anda berada, terima kasih sudah bergabung dan bersekutu bersama kami melalui ibadah online Minggu 2 Agustus 2020. Ibadah pagi ini bertemakan kasih Yesus kepada kaum lemah, terambil dari kitab Yohanes 4 ayat 1 hingga 30. Adalah tema yang disampaikan pada khotbah hari ini dan dipimpin oleh Bapak Pendeta Julius Gantiramang STH. Supaya tertib dan hikmat jalannya ibadah ini, maka dimohon untuk saudara tidak mengaktifkan seluler phone atau handphone, termasuk alat komunikasi lainnya. Sebelum ibadah dimulai, jemaat dapat mengisi formulir daftar hadir peserta ibadah dengan cara klik link yang telah di-share oleh majelis jemaat dan langsung mengisi formulir daftar hadir. Anda dapat juga mengisi daftar hadir ini buat anggota keluarga lainnya yang mengikuti ibadah saat ini. Bapak Ibu sekalian, berikut beberapa tambahan warta jemaat untuk diketahui. Majelis Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana menyampaikan selamat datang kepada warga jemaat yang baru kembali dari cuti atau liburan, dan selamat cuti kepada warga jemaat yang hendak atau sedang menjalani liburan. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan memberkati. Sebagai informasi bahwa walaupun saat ini kita ada di masa new normal yang telah disampaikan pihak pemerintah, di mana sudah dibuka kembali semua fasilitas umum. Namun bagi jemaat industri, yaitu jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana, tetap menunggu dan mengikuti
aturan yang disampaikan oleh manajemen PT Freeport Indonesia. Warga jemaat dimohon pengertiannya untuk menunggu dan mengikuti tata tertib dan protokol kesehatan yang berlaku dalam masa pandemi COVID-19. Tim New Normal telah memastikan semua peralatan yang terpasang serta material yang digunakan sesuai prosedur kesehatan sebelum gereja dibuka kembali untuk jemaat beribadah. Saat ini, umat Tuhan masih tetap beribadah dan berdoa dalam keluarga masing-masing dengan mengikuti protokol yang sudah diatur oleh pemerintah sebagai mitra gereja. Kegiatan gereja tengah minggu seperti ibadah persekutuan anggota muda, persekutuan wanita, dan persekutuan kaum bapa minggu ini tetap dilaksanakan secara online dan melalui channel ini. Untuk ibadah PAM pada hari Rabu malam tepat jam 7 malam. Untuk ibadah PW dan PKB pada hari Kamis malam tepat jam 7 malam. Kami menyediakan ibadah sekolah minggu remaja via Google Meet setiap hari Jumat sore. Sementara ibadah untuk kelas remaja Alkitab dilaksanakan tiap hari Minggu sore via Google Meet. Saudara bisa menghubungi kakak pengasuh sesuai kelas anak saudara untuk mendapatkan informasi meeting ID beserta pasportnya. Informasi lainnya, panitia pemilihan majelis periode 2021-2026 juga menyampaikan terima kasih dan memohon kerjasama seluruh sidi jemaat yang telah bersedia mengikuti penjaringan dalam pemilihan pada tahap pertama nanti. Bagi Anda yang mau memberikan persembahan, baik persepuluhan maupun diakonia, Anda bisa memberikannya melalui nomor rekening Bank BRI 188 001 000 002 566 ditujukan kepada GKI Bethlehem Kuala Kencana atau kepada majelis jemaat terdekat. Jika Bapak Ibu ingin mendapatkan informasi pelayanan ibadah, silakan Bapak Ibu menghubungi call center kami yang tertera di layar media ini, yaitu 0812 4709 7662 atau 0812 4755 2889. Informasi tentang kegiatan gereja minggu ini, saudara bisa menyaksikan langsung atau siaran ulang ibadah raya melalui channel YouTube dengan nama ibadah online GKI Bethlehem Kuala Kencana. Jangan lupa untuk tekan tombol like atau subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi saudara, sehingga saudara tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah berpartisipasi mengisi puji-pujian, pemain musik, song leader, tim multimedia, dan para majelis yang terlibat mendukung jalannya ibadah ini. Demikian informasi warta untuk kunci bulan pada malam hari ini. Selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam,
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Salam jumpa kembali di ibadah minggu pertama di bulan Agustus. Perlu diketahui yang akan memimpin ibadah kita pada hari ini adalah Bapak Pendeta Julius Ganti Rambang STH. Untuk memulai ibadah kita, Bapak Ibu, saudara-saudara diundang untuk berdiri. Kita bernyanyi dari nyanyian rohani nomor 97 ayat 1 dan 2, Tuhan Allah hadir, dan kata-kata selanjutnya. Tuhan Allah hadir dalam rumah ini, hai sebelah sujud di sini. Diam dengan hormat, tunduklah semua, tulus serta jiwa juga. Terimalah sabdanya, minta diberkati dan serahkan hati. Tuhan Allah hadir, suci dan mulia, surganya memuji Dia. Tentara malaikat bunyikan nyanyian, Tuhan suci tiga kian. Lihatlah, dengarlah, kami pun semua bernyanyian juga. Jemaat Tuhan, marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan sejahtera kiranya atas saudara-saudara jemaat dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Amin. Masih dalam keadaan berdiri, dengarlah hukum Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau berbakti kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dengan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat itu dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan
mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu manusia. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu manusia. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang Tuhan kasihi, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan kita mengaku dosa kita sungguh-sungguh. Jikalau kita mengatakan bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran itu tidak ada pada kita. Tetapi jikalau kita mengaku dosa kita dengan sungguh-sungguh, maka Allah itu setia dan adil sehingga Ia mengampuni kita akan segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Karena itu jemaat yang Tuhan kasihi, dengan penuh kerendahan hati saya mengajak kita untuk bersama-sama membaca Mazmur 51 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-23 sebagai pengakuan dosa kita saat ini. Mazmur 51 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-23. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Jangan membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapi aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku, maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilanmu. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hatimu, bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem, maka engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran dan korban yang terbakar seluruhnya. Maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbamu. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, kita aminkan pengakuan dosa ini dengan menyanyi bersama dari nyanyian rohani 80 pada ayatnya yang kedua. Berilah kami pun tahan bertekun, dan kata-kata selanjutnya. Jalan
Dengarlah pemberitaan keampunan yang terambil dari Mazmur 116 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-7. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang yang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Kita aminkan pemberitaan keampunan dengan menyanyi bersama dari nyanyian rohani 94 pada ayatnya yang kedua. Hormati namanya serta kenangkan dan kata-kata selanjutnya. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu dinyatakan di dalam hidupmu dan buahnya. Untuk pengakuan iman rasuli, saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Setelah kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli, kita aminkan dengan nyanyian rohani 114 pada ayatnya yang kelima. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, marilah kita sebagai orang-orang yang percaya kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ya Tuhan Allahku besar, dan kata-kata selanjutnya. Ya Tuhan Allahku besar, ya Bapa kami yang di sorga, kiranya sudi mendengar suara aku ini juga. Besarlah Tuhan yang kudus. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Baik Bapak Ibu, jemaat yang Tuhan kasihi, kini tiba saatnya untuk kita akan membaca dan merenungkan sebagian apa kata firman Tuhan, yang mana pembacaan kita sesuai dengan penyeragaman perenungan di hari ini, minggu pertama, tanggal 2 Agustus 2020, terambil dari kitab Perjanjian Baru, Injil Yohanes 4, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-30. Injil Yohanes pasal 4, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-30. Sebelum kita masuk ke dalam pembacaan akan firman Tuhan, mari kita berdoa, meminta tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan kami yang Maha Kuasa, Tuhan telah memberi firman-Mu menjadi lampu bagi kaki kami dan terang di jalan kami. Berilah oleh Roh Kudus telinga kami mendengar dan hati kami rindu betul akan firman-Mu. Berilah firman-Mu menjadi kesukaan kami. Berilah kami bertumbuh-tumbuh dalam kasih-Mu, dengan kenal betul kepada Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Yohanes pasal 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-30, demikian bunyi firman Tuhan.
Yohanes 4 ayat 1 hingga 30 yang berjudul Percakapan dengan Perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak pada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang,
bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Pada waktu itu, datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa Ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, "Apa yang engkau kehendaki?" atau "Apa yang engkau percakapkan dengan dia?" Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, "Mari, lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah aku perbuat. Mungkinkah Dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Demikian jauh pembacaan firman. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman itu di dalam hidupnya setiap hari. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang Tuhan kasihi, tiba saatnya kita hendak memberikan persembahan syukur bagi pekerjaan pelayanan Tuhan. Karena itu, untuk mengumpulkan persembahan syukur kita iringi dengan nyanyian rohani 130 ayat 1 dan ayat yang kedua. Sementara itu, dengarlah firman Tuhan yang mengatakan, Tuhan mengasihi setiap orang yang memberi dengan sukacita. Kepada Tuhan jua, dan kata-kata selanjutnya. Kepada Tuhan jua serahkan jalanmu. Khawatirmu semua dan pokok mengeluh. Pengurus jalan zaman dan arah dunia, beri juga jalan aman kepada anaknya. Bersandar pada Tuhan, berdoa beriman, tiada pengeluhan, memberi pertolongan. Tentu pernah kau lihat ajaib mujizatnya yang menyatakan nikmat dengan anugerah. Mari kita berdoa untuk persembahan yang kita boleh kumpulkan di saat ini. Kita berdoa.
Ya Tuhan Allah, Engkau adalah sumber dari segala yang baik dan indah dalam kehidupan kami. Sebahagian dari berkat-Mu kami serahkan kembali kepadamu. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, sebagai tanda pengakuan kami bahwa Engkaulah yang memiliki tubuh, jiwa dan roh, serta harta yang ada pada kami. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, sebagai tanda syukur dan terima kasih, sebab kami sudah menerima sangat banyak dari Tuhan. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, sebagai tanda iman, sebab kami percaya Engkau menjamin masa depan dan mencukupkan segala kebutuhan kami, sehingga kami tidak perlu khawatir untuk memberi, berbagi dan berkorban. Berkatilah persembahan yang kami kumpulkan ini ya Tuhan, untuk keperluan perluasan kerajaan-Mu di dunia ini. Di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami membawa persembahan kami. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, pembacaan kita dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-30 dengan perikop percakapan dengan perempuan Samaria, dan oleh Gereja Kristen Injil di Tanah Papua memberikan tema kasih Yesus kepada kaum lemah. Kasih Yesus kepada kaum lemah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Tuhan memakai nabi-nabi dan para rasul menulis firman dengan maksud dan tujuan kepada setiap yang percaya kepadanya. Namun saudara-saudara, tidak semua kitab ditulis secara eksplisit atau penyampaian secara langsung untuk maksud dan tujuan apa kitab tersebut ditulis. Kalau kita dapat mengerti untuk maksud dan tujuan apa suatu kitab ditulis, maka itu bukan karena kepandaian kita, melainkan karena pekerjaan Roh Kudus. Tujuan para nabi dan para rasul menulis kitab ini juga merupakan tujuan Tuhan, karena mereka menulis ini pun tidak luput dari pimpinan Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam perenungan kita dari Injil Yohanes, maka ada baiknya kalau kita memahami terlebih dahulu untuk maksud dan tujuan apa Injil Yohanes ini ditulis. Tujuannya yaitu supaya kamu terus percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu boleh tetap hidup di dalam namanya. Itu dalam Yohanes 20 ayat 30 hingga ayatnya yang ke-31. Dalam bahasa aslinya ayat ini menggunakan keterangan waktu, present, atau pemberian hadiah. Sehingga orang sudah percaya tidak boleh berhenti untuk percaya. Kepercayaan tersebut harus bersifat present dan terus menerus. Tujuan Injil Yohanes ini ditulis supaya orang percaya bahwa Yesuslah Mesias. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah mereka yang sudah percaya Yesus adalah Mesias tidak perlu membaca Injil Yohanes? Jawabannya tidak. Firman Tuhan justru harus terus kita baca setiap hari dan berulang kali, karena sebenarnya hal-hal mendasar yang kita anggap telah mengerti ternyata tidak sesederhana yang kita pikirkan. Sebagai contoh, kita percaya bahwa Allah adalah Allah yang maha kuasa. Namun, mengertikah kita apakah arti maha kuasa itu? Kalau Allah maha kuasa, kenapa Ia tidak mencegah terjadinya wabah COVID-19, kejahatan, dan penderitaan-penderitaan lain? Kita dapat memahami sisi lain kemahakuasaan Allah. Ketika Daud berbuat dosa, ternyata Allah yang maha kuasa itu menghukum Daud. Hal ini berarti kita tidak boleh hidup secara sembarangan, karena Allah dapat menyatakan kuasanya kepada manusia. Namun di sisi lain, Allah yang maha kuasa itu mengampuni Daud, dan masih banyak lagi yang tertulis di dalam Alkitab yang menunjukkan sisi lain kemahakuasaan Allah. Dengan demikian, sifat Allah yang maha kuasa yang tadinya abstrak sehingga sukar untuk kita pahami, kini semakin lama menjadi semakin nyata dan konkret. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi,
Pembacaan kita dari Yohanes 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-30. Pembacaan kita ini dilatar belakangi atas kebencian orang Farisi terhadap Tuhan Yesus karena mereka mendengar kalau Tuhan Yesus telah membaptis dan memperoleh murid lebih banyak daripada Yohanes. Meskipun kita ketahui Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya lah, sehingga hal itu dianggap sebagai ancaman. Berdasarkan kebencian orang Farisi itulah Yesus pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Kalau kita memperhatikan peta di dalam Alkitab, di situ kita melihat bahwa tanah Yudea terletak di bawah Galilea dan daerah Samaria ada di antaranya. Yohanes mencatat Tuhan Yesus harus melintasi daerah Samaria. Kata harus yang dicatat Yohanes di sini bukan berarti karena tidak ada jalan lain. Karena dalam Lukas 9 ayat 52 hingga ayat yang ke-56, di situ mencatat ada jalan lain yang dapat ditempuh oleh murid-murid Yesus ketika mereka ditolak oleh orang-orang Samaria. Dan juga bukan karena Tuhan Yesus terdesak oleh waktu sehingga ia harus melewati daerah Samaria. Memang perjalanan menjadi lebih singkat kalau melewati daerah Samaria. Jadi, kata harus di sini tidak lepas dari rencana Allah, yaitu karunia Tuhan harus dinyatakan di daerah Samaria. Yohanes ingin memberikan gambaran pada kita bahwa peristiwa yang terjadi pada saat itu sebagai kejadian yang lazim. Yesus sangat letih, karena itu ia duduk di pinggir sumur, dan wajar juga kalau siang hari itu ia haus dan meminta minum pada perempuan Samaria yang kebetulan ada di sumur pada saat itu. Saudara-saudara, cara Tuhan menyatakan kehendaknya kepada setiap orang berbeda-beda dan tanpa kita sadari. Sebenarnya Tuhan sudah bekerja dalam hidup kita, namun seperti perempuan Samaria yang tidak menyadari karunia Tuhan turun atas dirinya. Kita berharap mendapat perlakuan yang berbeda dengan dunia, seperti mendapatkan berkat lebih dibandingkan mereka yang tidak mengenal Tuhan. Akan tetapi kita tidak melihat adanya perbedaan. Akibatnya kita menyimpulkan bahwa Tuhan tidak beserta kita. Percayalah, kita akan melihat perbedaan tersebut di surga nanti. Jadi, tanda lain yang dibuat Yesus yang ditulis dalam Yohanes 20 ayat 30 tidak hanya menunjuk pada mujizat, tapi tanda. Di sini juga menunjukkan pada semua yang Yesus lakukan, sehingga kalau kita tidak peka, maka kita tidak akan pernah merasakan indahnya pimpinan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perempuan Samaria ini merasa heran ketika Yesus, seorang Yahudi, meminta minum padanya. Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Orang Israel sangat menganggap rendah orang Samaria. Bahkan ada tradisi, jikalau salah seorang dari anggota keluarga menikah dengan orang Samaria, maka keluarga akan mengadakan kebaktian perkabungan. Berarti ia telah dianggap mati. Ketika perempuan Samaria ini mengingatkan Tuhan Yesus bahwa dirinya adalah orang Samaria dan dia adalah orang Yahudi, maka Tuhan Yesus membukakan suatu hal, bahwa karunia Allah untuk semua orang, bukan hanya orang Yahudi, tetapi juga untuk orang Samaria. Perempuan Samaria ini tidak menyadari bahwa sedang berbicara padanya tersebut adalah sumber karunia. Seandainya ia tahu bahwa Yesus adalah Mesias, maka perempuan ini pasti akan meminta karunia kepadanya, dan ia pasti akan memberikan padanya air hidup itu. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita seperti perempuan Samaria yang tidak tahu bahwa ada karunia yang Tuhan sediakan untuk kita? Orang seringkali berpendapat bahwa karunia Allah hanya menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan masa depan,
yaitu kehidupan kekal di mana di surga nanti kita akan hidup bahagia selama-lamanya. Orang lupa bahwa karunia Allah sudah ada, sudah kita terima dan kita rasakan saat ini. Saudara ingat, tujuan Yohanes menulis Injil ini adalah supaya kita terus percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Tahukah saudara bahwa saat ini kita sudah begitu dekat dengan Dia, sang sumber karunia itu, ataukah kita seperti perempuan Samaria yang tidak menyadari keberadaan dengan sang sumber karunia? Pernahkah kita merasakan indahnya karunia Allah dalam hidup kita? Orang tidak pernah mendapatkan dan merasakan indahnya karunia Allah sebab pertama, orang tidak tahu bahwa yang namanya karunia Allah, orang salah mengartikan karunia Allah hanya sebatas pada hal-hal yang berhubungan dengan masa depan, yaitu kehidupan di surga. Tidak, karunia Allah diberikan juga untuk kehidupan kita sekarang ini. Yang kedua, orang tidak menyadari bahwa sumber karunia itu begitu dekat, bahkan Dia sudah ada bersama kita saat ini. Tuhan tidak pernah lupa untuk selalu memberikan karunia-Nya kepada setiap anak-anak-Nya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu di dalam setiap pergumulan tetaplah bersandar padanya. Dengan demikian kita dapat beroleh air hidup. Sayangnya hari ini banyak orang Kristen yang tidak menyadari kedekatannya dengan sang sumber karunia. Maka tidaklah mengherankan kalau mereka mati dalam kesulitan yang sebenarnya mereka buat sendiri. Setelah Tuhan Yesus membukakan rahasia tentang karunia Allah, perempuan Samaria ini tidak langsung mengerti. Karena baginya air hidup yang Yesus maksudkan berbeda dengan pengertiannya. Maka pertama, mulailah timbul keraguan-raguan dalam dirinya. Tuhan tidak punya timba, sedang sumur Yakub amat dalam, lalu dari mana dapat memperoleh air hidup itu? Yohanes 4 ayat yang 11. Air hidup di sini mempunyai pengertian sumber mata air, yaitu air yang terus-menerus mengalir. Menurut penelitian Alkitab, sumur Yakub itu merupakan sumur yang paling dalam di antara semua sumur yang ada di Israel. Hal ini wajar, mengingat daerah Israel merupakan daerah gurun sehingga tidak mudah untuk mencari sumber air. Begitu pula dengan setiap kesulitan yang kita sedang hadapi saat ini, yaitu COVID-19. Kita merasa pergumulan ini sangat berat. Dan untuk keluar dari kesulitan ini, kita seringkali meragukan pertolongan Tuhan. Karena kita tidak melihat sendiri tangan Tuhan yang sedang bekerja. Kedua, perempuan Samaria ini merasa tersinggung ketika Yesus menawarkan akan memberikan air hidup. Hal itu sama halnya ia merendahkan Yakub yang memberikan air dari sumur dan telah menjadi sumber kehidupan baginya dan orang lain. Dalam Yohanes 4 ayat yang ke-12. Bagi orang Samaria, Yakub merupakan bapa leluhurnya. Sekali lagi perempuan Samaria ini membuat jarak antara orang Samaria dengan orang Yahudi. Perempuan Samaria ini membandingkan Yesus dengan Yakub dalam hal memberi minum. Ternyata hal yang sama pernah dilakukan oleh orang Yahudi yang membandingkan Yesus dengan Musa dalam hal memberi makan. Yohanes 6 pada ayat yang ke-30 hingga ayat yang ke-31. Dua bagian ini menunjukkan suatu kesejajaran. Ternyata bukan masalah air atau roti sehingga orang Yahudi dan orang Samaria yang paling bermusuhan bisa memberikan jawaban yang persis sama. Ini menunjukkan jawaban yang mereka berikan sebagai suatu paradigma. Kedua jawaban ini menandakan bahwa mereka adalah orang-orang yang berada di luar Kristus. Tuhan Yesus tidak kembali terjebak pada perbedaan yang ada antara orang Yahudi dan orang Samaria.
Dan Tuhan Yesus juga tidak merendahkan Yakub, bahkan ia pun minum air dari sumur Yakub itu. Hal ini berarti Tuhan Yesus sangat menghargai harta milik, dalam hal ini sumur Yakub, yang menjadi kebanggaan. Tuhan Yesus menunjukkan suatu kelemahan. Kalau kita minum air dari sumur ini, maka kita akan haus lagi. Begitu pula yang dialami oleh orang Yahudi yang memakan roti mana, juga tetap akan mati. Tuhan Yesus adalah air hidup. Dan juga adalah roti hidup. Dia akan memberikan pada kita kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Penjelasan Tuhan Yesus yang sangat tepat ini tidak dapat dibantah baik oleh perempuan Samaria maupun orang Yahudi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, percakapan yang terjadi antara Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria ini membuahkan suatu keputusan, di mana perempuan Samaria ini akhirnya mau menerima air hidup yang ditawarkan oleh Yesus. Namun Yesus tidak langsung memberikan air hidup itu, bahkan akhir dari pembicaraan ia tidak menyinggung tentang air hidup, dan sepertinya Yesus mencoba mengalihkan topik pembicaraan. Dalam Yohanes 4 ayat 16, kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Saudara-saudara, begitu pula dalam kehidupan ini, kita seringkali merasa Tuhan sepertinya tidak menolong di saat kita berada dalam penderitaan. Namun dengan sabar, Dia membimbing sampai akhir kita terbuka dan percaya bahwa Dia sanggup menolong. Namun di saat kita mulai percaya bahwa Tuhan akan menolong, tiba-tiba kita merasakan Tuhan sepertinya merubah topik, hingga kita tidak melihat ada karunia Tuhan yang sedang bekerja. Akibatnya, kita mulai meragukan janjinya. Di saat perempuan Samaria ini siap untuk menerima karunia Tuhan, tapi kita melihat di satu sisi, kenapa sepertinya Tuhan tidak siap memberikan air hidup itu. Perempuan Samaria ini tidak menyadarinya kalau sesungguhnya air hidup itu telah didapatkan. Bukankah kita juga seperti perempuan Samaria ini? Karunia Tuhan itu sudah kita terima, namun kita tidak peka, sehingga kita selalu menuntut Tuhan untuk menjawab semua seruan kita dengan hal-hal yang sifatnya spektakuler. Ingat, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan itu ya dan amin. Memang tidak semua jalan yang kita pakai untuk menyelesaikan pergumulan kita itu buruk, tapi ingat, cara-cara yang kita pakai tidak akan menyelesaikan atau meniadakan semua masalah. Puji Tuhan saudara-saudara, Dia beranugerah pada perempuan Samaria ini. Kini ia tahu bahwa Mesias itu sungguh-sungguh ada, dan Yesus yang sedang bercakap-cakap dengan dirinya adalah Mesias. Ia yang tadinya tidak mempunyai pengharapan, kini ia tahu bahwa Yesus dapat memberikan pertolongan. Ia yang dulunya mati, kini ia dihidupkan. Dulunya ia selalu dihinakan orang karena suaminya banyak. Itu juga menjadi alasan baginya ia mengambil air pada siang hari, tetapi setelah mendapatkan air hidup, kini ia menjadi saksi Kristus. Hidup bukan lagi hal yang abstrak. Karunia Tuhan tidak hanya berkait dengan hal-hal yang menyangkut masa depan saja. Tuhan sudah mencurahkan karunia-Nya kepada kita sekarang. Kitalah yang seringkali membatasi air hidup sebatas pengertian kita. Maka tidaklah mengherankan kalau kita tidak menyadari karunia Tuhan sebenarnya sudah dan sedang bekerja atas hidup kita. Kita hanya ingin air yang dari sumur, air yang akan membuat kita haus kembali. Kita lupa pada air hidup yang memampukan kita berjalan dalam badai dan gelombang.
Air hidup itu justru akan memberikan kekuatan pada kita menghadapi semua rintangan, seperti yang dikatakan oleh tema kita bahwa kasih Yesus kepada kaum yang lemah. Ia akan selalu beserta kita supaya kita terus percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu tetap hidup di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Untuk doa syafaat saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan kita sama-sama berdoa doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih dalam keadaan berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menyanyi bersama dari nyanyian rohani 173 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Keluar dari kaum dan kata-kata selanjutnya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jalanilah kehidupan di masa adaptasi kehidupan baru ini dengan keyakinan, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mazmur 91 ayatnya yang ke-11, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Demikian ibadah kita
Selamat memasuki minggu kerja yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.